During his campaign in South Jakarta for Jakarta gubernatorial election, she today get a special opportunity to chat with Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, who is currently politician from Indonesian Democratic Party of Struggle. He is also a former Cabinet Secretary 2014-2024 and Jakarta Governor candidate. And as you can see, the car from Pramono Anung's member is currently on the spot. So yeah. Mas Pram, terima kasih banyak atas waktunya untuk Situ Terima kasih sama-sama. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Mas Pram, 27 November tengah menghitung hari. Bagaimana suasana batin Mas Pram saat ini? Ya, yang pertama saya mulai keliling tanggal 28 Agustus sejak mendaftar. Sampai hari ini udah hampir 2,5 bulan. Dan saya merasakan di awal memang saya belum dikenal. Karena saya udah terlalu lama jadi penjaga dapur Presiden Jokowi selama 2 periode. Dan ketika saya mulai keliling, saya merasakan kenapa kemudian saya bersemangat betul. Bu, apa kabar? Matur nuwun Bu ya. Sami-sami. Saya bersemangat betul untuk fight karena saya melihat persoalan yang utama bagi saya pribadi untuk warga Jakarta adalah ketimpangan. Kaya miskin yang begitu sangat mencolok sehingga itulah yang membuat saya bersemangat untuk turun ke lapangan. Hampir setiap hari rata-rata 10 sampai 12 titik. Jadi mulai dari jam pagi, biasanya jam 5.30, baru selesai jam 9:30 malam. Setiap hari. Setiap hari, 14 titik. Seperti hari ini bahkan mulai dari jam sebelum jam 5.30. Baik, 14 titik sehari tentunya. 12 titik sehari tentunya banyak sekali kompleksitas masalah yang ditemukan. Mas Pram juga kerap kali menggunakan istilah belanja masalah. Kemudian tanya Mas Pram dan Bang Dul, apa kemudian 3 masalah prioritas yang kemudian masyarakat sering mengeluhkan hal itu kepada Mas Pram? Yang pertama, kartu Jakarta Pintar. Rata-rata KJP-nya tidak, Bu. KJP-nya tidak dibagi dengan baik, dan yang berhak mendapatkan tidak. Makasih ya, makasih Bu. Minta doanya ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan jadi ya. Amin. Pokoknya doain Bu ya. Ini lansia lanjutin. Oh, nanti kartu lansia ya. Yang paling penting KJP. Ya, Jadi mudah-mudahan Bu, KJP pokoknya nggak boleh penyelesaiannya ke rawa bunga. Harus diselesaikan di sini. Oh, iya, Kan iya. sekarang Oh, semuanya iya, kan jadinya terpantau Bu. Kalau di rawa bunga kasihan Ibu udah ke sana. Ya Bu, makasih. Baik, Jadi persoalan 3 persoalan. yang pertama adalah kartu Jakarta Pintar. Ya. Yang berhak dapat tidak dapat, yang berhak tidak dapat malah dapat. Yang kedua adalah kartu lansia. Banyak sekali lansia yang memang membutuhkan untuk itu nggak dapat. Tetapi yang berikutnya, karena saya ingin menyelesaikan ini dalam 100 hari, Baik. adalah bagaimana RT RW itu bisa lebih efektif. Maka kenapa kemudian kami memasang CCTV di setiap RT RW supaya perkelahian menurun, narkoba hilang, menurun, kriminalitas juga. Itulah yang ingin kami lakukan, Bu. Makasih Bu ya. Itulah yang ingin kami lakukan. Jadi saya kalau mendapatkan amanah ini, maka hal-hal yang seperti itu yang ingin saya selesaikan. Makasih Bu ya. Mohon doanya ya, mohon doanya. Bu, mohon doanya ya, mohon doanya. Bu, mohon doanya. Bu, KJP masalah banget ya sini. Kartu lansia. Terus apa lagi? Banjir, oke. Banjir. Bu, banjir dari sini ya? Baik Bu, makasih ya, makasih. Silakan Mas Pram. Amin. Jadi yang ketiga ya memang persoalan seperti yang disampaikan tadi tentang banjir gitu ya. Baik. Hampir semua daerah ada persoalan banjir, kemudian polusi, kemudian juga air bersih. Itu juga menjadi problem di lapangan. Baik, Mas Pram, ini tantangannya adalah sekarang kita mengetahui bahwa Ibu Kota Negara sekarang sedang dalam proses dan menunggu diteken Kepres oleh Presiden. Bagaimana kemudian Mas Pram mempersiapkan IKN Jakarta jika nantinya tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara? Jadi secara bylaw sebenarnya Jakarta sudah tidak jadi ibu kota karena undang-undang sudah mengatur untuk itu. Memang perpresnya belum ditandatangani. Saya termasuk yang periode sebelumnya mempersiapkan
Perpres itu di era Presiden Jokowi. Tetapi walaupun demikian, yang paling penting adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sekarang menjadi kota global, pusat perekonomian nasional, maka harus mau berubah dan wajib berubah. Kalau dulu Jakarta kan misalnya lah, kita datang ke airport, kemana-mana nggak ada simbol Betawinya. Dengan undang-undang ini, maka Betawinya wajahnya harus ada nantinya. Visi Jakarta, Mas Pram, Jakarta kota global, berkelanjutan, sejahtera. Ini bagaimana kemudian diimplementasikan melalui misi dan juga program kerja? Jadi gini, Jakarta sebagai kota global, sekarang nomor rankingnya adalah 74 dari 156. Problem utama Jakarta sebagai kota global sebenarnya ada dua yang paling utama. Satu, kesiapan sumber daya manusia. Yang kedua adalah aktivitas bisnisnya. Nah, dari dua ini yang perlu dan bisa dilakukan dengan cepat adalah SDM-nya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Maka kenapa kami mengadakan balai latihan kerja di setiap kecamatan, kelurahan. Kemudian juga ada dana 300 miliar untuk melakukan pelatihan juga untuk UMKM kita yang ingin kita berdayakan. Sebab kalau tanpa itu terus terang untuk naik kelas kita susah. Padahal secara infrastruktur Jakarta nggak kalah sama Manila, Jakarta nggak kalah sama Kuala Lumpur, bahkan lebih bagus. Tetapi memang persoalan utamanya ya kayak gini, sumber daya manusianya. Itu yang baik, gini. Mas Pram, satu hal lagi adalah kemudian bagaimana kemudian nantinya Mas Pram jika menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ini bagaimana kemudian, Mas? Nggak ada masalah apa-apa, koordinasinya pasti akan berjalan dengan baik. Saya secara pribadi pasti akan taat azas kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saya kan punya program yang namanya, kalau Pak Prabowo punya makan siang gratis, kami sarapan pagi gratis. Dengan demikian bagi warga Jakarta itu mereka lebih bisa berkonsentrasi untuk belajar dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya yakin nggak akan ada masalah apa-apa. Baik, ini berbicara mengenai elektabilitas. Kita melihat, saya juga mengikuti Mas Pram di beberapa lokasi, kemudian sambutan begitu hangat dari warga, seperti itu. Ini survei pun juga naik. Optimis satu putaran? Ya, saya akan berusaha untuk satu putaran. Karena sekarang kan waktu tidak panjang lagi. Jadi kalau survei pada hari ini, termasuk hari ini terakhir Indo Polling itu saya 48, yang lain 38 lah. Ada. Dan undecided voternya 9%. Mudah-mudahan kalau undecided-nya dibagi dua aja udah. Ini sebelum Mas Anies gabung loh. Dan sebelum juga debat kemarin. Nah, kalau itu dihitung menurut saya sih mudah-mudahan. Baik. Karena kalau ekstrapolasi sih udah di atas 51. Baik, Mas Pram, ini kemudian setiap calon itu pasti Ya, tapi bener Bu. Bu, jangan rame hanya di sini aja Bu. Ya, makasih ya. Amin. Bu, minta doanya Bu ya. Mas Pram, setiap calon itu pasti siap menang. Tapi setiap calon belum tentu siap kalah. Mas Pram gimana? Saya sebagai calon, kan saya tidak mencalonkan diri, saya diamanahkan. Sehingga yang penting dalam demokrasinya berjalan adil aja. Kalau urusan menang kalah ya urusan rakyat yang memilih. Jadi saya enteng-enteng aja. Enteng-enteng aja seperti itu. Makasih ya. Bu, makasih ya, makasih. Selamat ya Pak, nomor 3. Emang ada nomor lain Bu? Menyala, makasih. Bu, makasih. Kemudian komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta, 3 top priority, Mas. Yang pertama, ketersediaan air bersih. Sekarang ini baru 44%. Maka pipanisasi harus dilanjutkan dan harus berjalan dengan baik. Yang kedua adalah tadi yang saya bilang, menyelesaikan persoalan yang di bawah tadi. Nah, yang ketiga, Jakarta perlu ada temuan baru untuk Jakarta Funding yang supaya nggak tergantung hanya pajak, distribusi maupun dividen. Oke, baik, mengenai transportasi yang terintegrasi, tentunya bus Transjakarta dan kemudian ada Jaklingko. Mas Pram, ini bagaimana? Jadi Jaklingko yang sekarang ini rutenya kan hampir berkurang banyak. Akan kami lanjutkan. Karena Jaklingko itu kata kunci dari konektivitas transportasi. Jadi orang kalau misalnya dari Bogor, begitu keluar rumah
dia naik Jaklingko, dia bisa ke tempat MRT atau LRT ataupun juga Trans Jabodetabek itu sudah disiapkan. Sebab kalau Jaklingko-nya tidak ada, mereka akan naik kendaraan pribadi dulu. Dan itulah yang terjadi selama ini. Sehingga dengan demikian saya ingin 15 golongan tadi dibebaskan supaya apa? Supaya orang naik kendaraan pribadi itu berkurang secara drastis. Baik, ini kemudian yang paling urgent juga adalah masyarakat yang menengah. Apa kemudian tawaran yang Mas Pram berikan kepada masyarakat yang menengah, Mas Pram? Jadi terutama yang problem untuk masyarakat menengah ini kan housing, tempat tinggal. Pak, Betul. minta doanya ya. Adalah housing. Maka saya akan membangun perumahan-perumahan yang ada di tanah-tanah pemerintah yang idle, sekolah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor puskesmas. Maka dengan demikian untuk urusan pembebasan lahannya tidak jadi Sini lagi Pak. Baik. Jakarta menyala. Jangan lupa Pak, ini lansia Pak. Bu. Lansia KJP. Bu, Ya gini, Pak. Bu. Ya. Saya semua tempat yang saya kampanye, saya akan datang lagi. Benar datang lagi ya. Karena Kami menunggu. karena kalau lihat Ibu tadi apa yang saya sampaikan, saya nggak menjanjikan membangun sesuatu yang nggak bisa. Ya. Tetapi apa yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian? KJP dengan lansia. Nih. KJP lansia. Lansia. Ibu Ya. belum pernah dapat lansia. Oh, kalau bilang belum, bohong saya. Udah dapat 2 kali. Tapi hilang. Berhenti, sekarang nggak kembali lagi. Baik, Bu. Jadi itu yang saya tunggu ya Pak. Nah, nanti saya kembali untuk Oke, itu. kembali ya Pak. Dukungan dari Presiden ke-7 RI ya, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo kepada calon Gubernur Jakarta nomor 1 Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Pak, tanggapan Mas Pram gimana? Jadi bagi saya ini negara demokrasi. Orang itu boleh mendukung. Kan memang dari awal saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jadi enggak masalah bagi saya, dan yang paling penting bahwa demokrasinya fairness. Gitu ya. Itu Baik, aja. baik. Tadi Mas Pram sempat menyinggung masa tidak ada hambatan dengan koordinasi dengan pemerintah pusat jika nanti terpilih menjadi gubernur, Mas. Apakah ini kemudian alasan dari Bu Mega untuk memilih Mas Pram dicalonkan sebagai gubernur Iya, DKI Jakarta? kan pengalaman 2 gubernur sebelum ini yang hasil pemilu langsung, dua-duanya kan di luar pemerintahan juga. Pak Jokowi pada waktu itu presidennya Pak SBY. Kemudian gantilah Pak Anies, presidennya Pak Jokowi. Kan di luar pemerintahan dua-duanya. Nggak ada masalah apa-apa. Sehingga dengan demikian saya meyakini bahwa kehidupan demokrasi kita untuk perbedaan yang seperti ini sudah sangat dewasa. Jadi, Satu hal terakhir, Mas Pram, ini terkait dengan kampanye Mas Pram di media sosial, tentunya di TikTok, kemudian di Instagram, di X dan sebagainya. Ini luas sekali gitu. JJ, jedak jeduk dengan pasming base dan sebagainya itu Mas Pram yang seutuhnya atau kemudian dari konsultan media, Mas? enggak, saya nggak punya konsultan media. Saya sendiri. Makanya mau begini-begini juga nggak apa-apa. Saya Itu sendiri berarti aja. pure dari Mas Pram Dari sendiri saya ya? sendiri. Dan luas sekali Mas Pram ya? Ya apapun saya dokter komunikasi. Jadi saya jam terbang udah. Sehingga kalau saya lakukan begini ya memang saya sendiri lah. Baik, baik. Terima Ya, kasih Mas makasih, Pram. makasih. Ini kita ada sesuatu dari Situde, Mas Pram. Mohon diterima. Sebuah kehormatan bagi kami. Makasih, Mohon diterima. makasih ya, makasih. Terima kasih Mas Pram. Sekali lagi makasih. Buat kamu, Oke. berani pakai nggak? Kita pakai khusus untuk yang mewawancarai Mas Pram. Terima kasih banyak Mas Pram. Terima kasih banyak. That's our chat with Jakarta Governor candidate Dr. Insinyur Pramono Wibowo MM regarding his candidacy as a Jakarta Governor. Reporting from Jakarta, Erwin Widyastama, Fahrian Bahri, and Nico Arianto. First Today.